Ini ada nggak ya? Belum ada sih kayaknya. Baik. Oh iya, kayaknya nggak ada sih. Tadi udah dikasih tahu ya. Untuk hari ini saya temennya Bobby yang bakal bantuin kuliah hari ini. Untuk materinya di tentang Figma, tentang introduksi tentang Figma. Betul gitu ya? Atau tadi ada catatan lagi dari Pak Bobby, Pak Indra? Oke, nggak ada ya? Untuk hari ini ada pesan dari Pak Indra atau Pak Bobby? Kalian panggilnya apa tuh? Apakah Figma aja? Minggu lalu sih bilangnya Figma aja. Gitu ya? Oke. Sip, sip. Oke. Ini kita nyantai aja sambil ngobrol-ngobrol juga. Di sini nama saya Winfried. Saya bakal nge-share beberapa pengalaman saya selama ini sebagai UI designer di menggunakan Figma. Kemudian nanti kalau ada yang mau bertanya langsung aja tanya, nggak masalah. Kemudian kita open aja conversation ya, gitu. Waktu itu saya pernah bantuin juga nih lecture tentang UI UX. Ada yang udah pernah, kayaknya mungkin ada beberapa yang waktu itu pernah mungkin sama-sama saya juga yang mungkin pernah ingat. Nah, sampai sekarang ini waktu itu udah kapan? Mungkin udah beberapa bulan lalu. Sekarang kalian beberapa orang aja mungkin bisa jawab gitu. Tentang UI UX design itu udah sampai tahap mana pelajarannya? Kalau boleh saya tahu. Atau mungkin pelajaran terakhir apa gitu? Sebenarnya pembahasan terakhir tentang UI itu waktu terakhir ini lecture-nya sama Pak Winfried. Setelah itu gitu ya? ya ini baru mulai lagi sih sebenarnya. Oh, Yang katanya mau ada tugas gitu. ya. Oke deh kalau gitu. Berarti sekarang ini kita lanjutin yang kemarin ya, gitu. Ini berarti kelasnya sama ya, kayak yang dulu ya? Sama. Sama, Pak. Siap. Oke, saya share ya. Berapa? Oh, sebentar saya masuk lagi ya. Ini kemarin baru di reset settingnya, jadi perlu di akses Zoom-nya perlu saya ini. Sebentar ya. Oke. Ya. Sharing screen-nya udah aktif ya? Oke. Oke. Mungkin dari beberapa kalian masih ada yang ingat, masih ada yang sambil memprak
tekan juga tentang UI UX design, tapi juga pasti juga ada yang nggak melanjutin ke sini. Nah, kita sekedar refresh bentar ya. Gitu. Kemarin saya tampil beberapa proyek-proyek dari 62 tempat saya kerja. Di sini kemarin tuh ada 929 design untuk e-commerce, kemudian untuk J99 Corp, task management sistemnya kayak semacam Trello gitu, MS Go Clinic, terus ada beberapa lagi kayak terakhir tuh seingat saya sih kemarin penyuratan Diftik Polri gitu, ada perubahan sih pasti di sini sekarang. Di sini siapa aja yang udah yang masih aktif ngelanjutin apa istilahnya jadi praktisi UI UX sambil belajar gitu? Apakah ada lebih dari 2 orang, 3 orang? Oke. Dikit ya. Oke. Pas kayaknya sih yang dipakai ya, yang dipakai Figma ya, atau ada yang pakai aplikasi lain selain Figma? Figma aja sih, Pak. Figma ya. Oke. Nanti setelah selesai lecture ini, nanti aku bakal kasih 1 atau 2 file untuk bisa kalian pelajari. Soalnya bocoran, kayaknya Pak Bobi bakal ngasih kalian tugas, mungkin kelompok, mungkin individu, kurang tahu, untuk bikin satu project user interface dan user experience. Dan di dalamnya menurut kayaknya tebakan saya sih pasti bakal ada user experience juga seperti gitu. Oke, mungkin dari kalian yang udah sempat pelajari tentang user experience untuk user interface, mungkin kita masuk ke user interface dulu sekalian untuk nge-refresh yang kemarin terakhir kita pelajari ya gitu. Nah, menurut kalian di antara aplikasi-aplikasi e-commerce yang kalian tahu sekarang, mungkin kalian bisa ngetik di sini, kalau nggak ada mic juga nggak apa-apa. Menurut kalian yang paling enak untuk digunain di antara Shopee, JDID, Tokopedia, kemudian apa lagi kemarin, Dino Market, terus JDID udah tutup ya by the way. Terus yang lainnya 929, 707 gitu. Menurut kalian mana yang paling enak dipakai? Yang pernah kalian pakai mungkin, atau yang kalian pernah pakai 2 terus kalian mikir lebih enak yang ini nih gitu. Ada yang mau sharing sebentar? Enaknya karena apa? Pendek aja, cerita pendek. Gak ada? Oke. Di comment section, Pak. Bukan di ini, DM di chat. Ada yang Oh, sorry. Oh iya, Windows-nya di sini soalnya. Oke, bentar. 3 beda-beda semua ya. Tokopedia, Marketplace, sama Shopee. Mungkin bisa jelasin sedikit kenapa Tokped lebih enak dari yang lain? Shopee kenapa lebih enak yang dari yang lain? Apakah dari barang yang ditemuin lebih cocok? Biasanya gue belanja 1 2 3 4 5 lebih gampang dapetin di sini, atau karena promonya, atau mungkin karena desainnya, atau mungkin karena klik-kliknya cepat, tombolnya gede, lebih enak dibaca.
Recording in progress. Oke. Barangnya lebih cepat ketemu ya. Kalau dari segi tampilan, menurut kalian yang paling enak dilihat mana? Dan karena apanya? Karena warnanya, karena ukuran fontnya, gitu. karena temanku ada yang kayak gini, karena maskotnya lucu. Nah, dia apa namanya? UI designer jadi ID sampai kemarin tutup tuh. Karena dia suka sama itunya, sama kudanya itu. Menurut dia itu personal banget buat dia. Dan itu benar-benar pure taste aja gitu. Walaupun dia bilang pada akhirnya UI design itu yang selama dia ngerjain, dia lebih demen ngelihat, atau bahkan dia bilang lebih enak belanja Tokped ya gitu. Terus tapi untuk kayak dia bisa attach dengan brandnya itu karena maskotnya gitu. Just karena visualnya ya gitu. Dan karena emotional value yang dibawa sama Tokpednya. Gitu. Ya, ada juga yang bilang nggak banyak live, ya betul, di Tokped. Emang beda sih marketnya antara yang live shopping sama Tokopedia. Tokopedia kan sebenarnya juga punya live shopping ya, cuman kan dia ditaruh nggak di atas banget seperti Shopee atau TikTok live gitu ya. TikTok live ya pasti dia punya, dia memang TikTok live gitu ya. Karena memang concernnya beda. Setahu saya yang kerja di Tokped, dia itu dia sebenarnya digital marketingnya, cuman kayak aku rasa dia ngerti juga karena ada teman-teman yang di UI UX gitu. Karena Tokped tuh dia bilang orang ke Tokped udah tahu apa yang dia cari gitu loh. Jadi dia buka Tokopedia, kebanyakan yang menurut hasil riset dia, orang-orang tuh udah tahu mau nyari apa. Dia tinggal ketik, dia tinggal ketik terus barang-barangnya, dan hasilnya bakal lebih relevan daripada ketika nyari di Shopee. Maksudnya relevan di sini misalnya karena dia udah tahu yang mau dia cari, berarti ada beberapa parameter yang jadi ukurannya, beberapa fitur yang jadi parameter dia untuk nyari mana yang bakal saya pilih antara opsi-opsi yang bakal ditampilin sama Tokopedia untuk dia ya. Salah satunya adalah dari harga, kemudian yang kedua itu dari jumlah review sama jumlah penjualan. Makanya yang paling kelihatan di Tokopedia pertama kali pas kita search adalah yang relevan itu justru ya memang ada yang feature satu ya, yang orang-orang yang promote di situ. Tapi yang paling pertama yang kalau di sortnya itu pengurutannya itu adalah relevansi, itu sebenarnya adalah mana yang menjual paling banyak, mana yang udah di review paling banyak, terus juga tingkatan merchantnya. Jadi ada pakai dia top merchant atau official store. Jadi bukan dari kata-kata pencariannya. Kata-kata pencarian iya betul. Misalkan kita nyari iPhone 11 Pro bekas gitu. Betul, kata-kata itu bakal dicari. Tapi coba search pakai kata itu yang ketemu pasti pertama kali bukan iPhone yang bekas, tapi iPhone yang baru. Gitu. Yang bukan pertama juga sih, tapi biasanya dia tetap ada di atas gitu. Nah, oke, Ahmad Zaki juga bilang ini dari segi visual ya, karena hijau itu simple. Iya, betul. Hijau itu kan salah satu dari warna dingin ya. Jadi warna dingin itu bikin orang enak untuk lama ngelihatnya tuh nggak masalah. Berbeda dengan yang kita mengerti kalau tentang blue light itu nggak bagus buat mata. Oke, betul, blue light emang nggak bagus buat mata. Tapi itu spektrum cahaya sama intensitas cahaya itu beda, seperti itu. Jadi warna hijau, warna biru, warna magenta yang agak purple itu untuk dilihat lebih lama itu nggak masalah. Given warna-warnanya juga bukan yang warna-warna cerah terang yang
apa yang merah terang benderang gitu ya, bukan biru-biru ya kayak Zoom gini, enggak gitu. But it's still better daripada warna merah, kuning, oranye. Yang menurut aku juga kalian pasti ngerti gitu ya. Iya betul, Raditya bilang juga Tokped lebih cocok sama market yang cowok, Shopee lebih ke yang cewek. Karena Shopee tadi Tokped seperti itu ya, yang tadi saya cerita, ya, yang Shopee itu untuk orang-orang yang nyari ke arah fashion, kemudian yang diskon-diskon yang obral gitu, flash sale, kemudian belanja impulsif. Kalau di Shopee nggak tahu deh sekarang. Kalau terakhir dulu lihat, terakhir pakai Shopee mungkin setahun lalu gitu. Yang di feature di atas itu kan aku coba search ya. Waktu itu coba search blanket, kemudian pokoknya peralatan rumah gitu. Seharusnya kalau kita udah search begitu beberapa alat gitu ya, nanti kan di home-nya itu mereka ada recommended produk dan bakal menyesuaikan dengan hasil search kita atau barang-barang yang udah pernah kita klik gitu ya. Kalau kita udah sering sehari-hari kita biasanya nge-search atau nyari barang-barang rumah, peralatan rumah, pasti di feature-feature atasnya juga yang di-push adalah barang-barang rumah gitu. Nah, kalau di Shopee waktu itu aku perhatiin barang-barang rumahnya ada sih, cuman yang lain-lain juga masih ada kayak fashion, kemudian handphone case gitu. Ya, nggak apa-apa by the way kalau ada yang mau langsung tanya gitu nggak masalah ya. Nggak usah tunjuk tangan. Kita di sini ngobrol aja gitu. Di Tokopedia lebih soft, betul, lebih enak di mata. Satu karena warnanya tadi, dari segi kalau aku lihat ya, kalau bandingin dari segi tipografi lebih enak juga di Tokped. Mungkin karena cowok gitu. Cuman aku lihat di Shopee itu dia font-fontnya pakai font yang lebih tipis, weight-nya, beratnya itu, jadi di mata agak terlalu tajam gitu. Oh, Shopee banyak barang KW ya, baru tahu juga sih. Di Tokped juga ada barang KW ya loh. Pernah belanja juga. Aku tahu ini harusnya harganya nggak segini gitu. Cuman iya sih, untuk aku ingat sih, untuk dari segi quality control, moderasi gitu, makanya di Tokped dia punya, kayaknya sekarang ada tingkatan merchant baru lagi, which is sama kayak temenku dia dia TikTok shop ya, apa dia TikTok apa dia, pokoknya dia itu juga sebagai quality control merchant yang di TikTok gitu, sama juga seperti di Tokped. Menurut dia pernah di Tokped juga sebelum di TikTok sekarang gitu. Menurut dia TikTok sama Tokped itu lebih bagus quality control merchant-merchantnya gitu. Dia nggak pernah di Shopee sih, jadi nggak pernah tahu. Cuman dia katanya sih punya teman di Shopee. Nggak tahu apakah dia subjektif atau nggak. Cuman sepengalamanku itu cukup terbukti sih tentang quality controlnya. Gitu. Quality controlnya bukan barang-barangnya aja, tapi juga mengkontrol merchant-merchant yang ada di dalamnya gitu. Nah, semua tadi itu tuh termasuk dalam ilmu yang namanya user experience. Itu kan tadi kan experience kalian semua kan. Mana yang lebih enak, kenapa di sini lebih enak. Oh, kenapa saya lebih prefer belanja di sini. Mungkin dari kalian nggak ada yang sadar kalau kenapa enak di sana bukan cuma dari warna, bukan cuma dari font, karena banyak kita lihat kalau kalian lihat di website portfolio orang, kalau kalian sering lihat gitu ya, banyak juga yang warna-warna tipografinya bagus tapi scrollnya patah-patah, terus kalau diklik nunggunya lama, nggak kelihatan loading screen-nya gitu. Ini kelihatan loading tapi loadingnya nggak ada progress barnya misalnya gitu, nggak ada warningnya gitu. Nah, itu semua tuh penting untuk kita jadi jadi fondasi sebelum kita mendesain sesuatu, bahkan sebelum kita memutuskan kita mau mendesain apa gitu loh. Nah, sekarang di tim kantorku ini ada tim
user experience-nya gitu. Dia yang fokus dulu, kita cuma beberapa orang kita kerjain bareng, kadang-kadang kita nggak dokumentasinya rapi seperti ini. Nah, yang namanya user experience itu ada user flow, ada user journey, ada wireframe. Wireframe itu hasil dari user journey yang ditranslate jadi bentuk visual tapi masih kerangka gitu. Jadi kayak desain-desain yang punya kita sekarang ini, yang udah jadi gitu misalnya, desain kayak gini tapi masih kerangka kayak hitam putih doang. Mungkin kalian pernah lihat sih, ada beberapa dari kalian pasti pernah lihat gitu. Nah, oke, ini aku ceritain tentang proyeknya yang sekarang lagi berjalan, yang lagi bolanya lagi di tim user experience-nya adalah Dolarindo. Dolarindo ini sebagai background kalian adalah aplikasi money changer, sorry. Dan aplikasinya itu untuk si user sama untuk si Dolarindo-nya, HQ-nya, headquarter-nya, sama aplikasi untuk di back office masing-masing cabang gitu. Jadi kita sebagai usernya kita bisa pesan gitu, bikin order, terus nanti kita ambil langsung di tempatnya. Pasti kita langsung ambil ke tempatnya, atau mungkin di delivery gitu. Untuk delivery kayaknya sekarang belum sih, aku belum terlalu ngikutin gimana. Nanti fisiknya kita tuker dengan kurs yang berlaku pas kita order kemarin. Nah, kalau diceritain kayak gitu, kayaknya user journey-nya pendek ya. Padahal kalau kita lihat di sini, ini kita untuk bikin request ordernya itu seperti ini usernya, journey-nya gitu. Jadi untuk pertama verifikasi ini ya. Jadi scan kredensialnya mereka, yaitu nick dari KTP gitu. Terus dari picture-nya mereka, ini dua-duanya ini adalah kredensial, kemudian customer history preview-nya mereka. Jadi apakah mereka udah pernah tuker duit di Dolarindo atau belum? Nah, itu untuk jadi verifikasi apakah si orang ini bakal legible atau boleh untuk melakukan money changing di saat ini gitu. Oh ya, by the way, ini kalian lihat ada beberapa bentuk ya ini. Nah, kalau menurut user experience designer kami, yang jajar genjang ini adalah action. Terus yang persegi panjang atau kotak ini, yang kotak biasa ini page-nya, halamannya apa. Terus yang belah ketupat ini cabang dari condition. Jadi kondisinya udah member atau belum? Kondisinya yes atau no, gitu kan. Percabangannya gitu. Ada condition, background check-nya oke atau enggak. Kalau iya, dia bakal kemana, kalau enggak, dia bakal kemana. Gitu. Terus yang lingkaran itu ada nggak ya? Lingkaran itu keterangan. Itu semacam tambahan keterangan gitu. Nah, jadi untuk user experience itu aja, untuk user experience itu ada empat jenis ya. 4 jenis apa sih namanya? Instance kalau aku bilang gitu. Ada action, page, condition, sama keterangan. Digabung jadi satu journey gitu. Nah, misalnya gini ya. Mungkin kalau kalian lihat sekelebatan kalian nggak bisa langsung ngerti. Makanya untuk klien biasanya kalau kita presentasi juga kita pasti ngejelasin gitu. Nggak langsung kita kasih dokumennya gini Pak. Jadi biasanya kita juga presentasi gitu. Nah, jadi dari sini customer history preview ini ada condition di sini ya. Apakah dia udah member atau belum? Kalau belum member, dia akan registrasi, ya kan? Registrasi udah kelar, atau di sini tadi udah selesai registrasi, kemudian mulai background check-nya. Nah, background check-nya ini nanti di sini ada lagi nih, ada user journey-nya lagi gitu. Di background check, kalau green flag atau warning flag ini maksudnya ini cabangnya 2 gini. Ini berarti background check-nya oke, yang warning flag itu background check-nya ada red flag, misalnya dia baru
baru berpulangan dari luar negeri dan ada sempat criminal record misalnya di luar negeri tapi nggak pernah di sini, tapi itu kan juga salah satu warning flag gitu ya. Nah itu misalnya itu harus ada dokumen pendukungnya. Jadi untuk security lah, untuk dolar Indonya gitu. Kemudian lanjut ke sini, kalau dia warning flag dia bakal upload terus. Nah di sini sistem approval. Jadi kalau kalian lihat di sini ada 3 bagian ya. Pertama untuk verifikasi kredensial mereka, kemudian di sini verifikasi background checknya mereka, terus di sini approval dari dolar Indonya gitu. Nah di sini bakal ada inputnya nih. Oh, oke, kamu mau nuker apa pakai kurs yang sekarang, currency-nya berapa, pecahannya berapa, itu juga bisa. Jadi saya minta dong pecahannya 100 euronya 5, terus 20 euronya 10 misalnya kayak gitu. Itu juga bisa. Nah di sini dia bakal create request order terus dimasukin ke kasir. Di situ udah ada tuh request ordernya. Kalau di Tokped namanya apa? Purchase kita gitu. Jadi kita udah bahkan belum sih. Ini tuh baru pre-order kalau di Tokped. Jadi kita belum bayar, tapi Tokped kayaknya harus langsung bayar ya. Gitu. Nah, nanti pas dia ke tempatnya langsung atau sudah di delivery ketemu sama kurirnya, dia baru tukar uangnya gitu. Nanti setelah selesai apa yang mau dia tukar, data-datanya dibuat request order untuk ke kasir sama invoice untuk ke customer. Nah, gitu. Penjelasannya gitu. Dari sini ada yang mau bertanya nggak? Tadi nggak ngerti di bagian mana misal gitu, terus apakah mungkin kalian ada yang bingung? Emang harus kayak gini tampilannya kayak gitu juga? Nggak apa-apa, langsung tanya aja. Sampai sini dulu. Ini juga yang ini. Nah, ini yang lebih simple by the way. Kita langsung sini. Mungkin boleh dikasih tahu nggak apa perbedaan user journey sama flowchart gitu? Flowchart. Ya, apakah mungkin flowchart itu dibuat untuk memudahkan para developer gitu, kalau user journey itu untuk memudahkan UI designer gitu? Apa ada perbedaannya gitu yang spesifik? Kalau flowchart itu kan sebenarnya kan bentuk dari user journey ya, gitu. Ini kan flowchart kan ya, ini kan. Cuman flowchart tentang apa? Ini kan flowchart tentang user journey, kayak gitu. Jadi bukan beda antara user journey sama flowchart. Gitu bukan yang dimaksud? Oh iya ya, paham. Jadi bentuknya. Kenapa kami buat bentuknya flowchart user journey-nya? Karena lebih enak dimengerti. Orang udah familiar dengan bentuk flowchart gitu ya. Dan paling gampang dijelasinnya dengan bentuk flowchart kayak gini, ya kan? Kita selama ini juga nggak nemu sih alternatif selain flowchart itu apa untuk bikin user journey. Untuk sekarang sih ini paling dimengerti gitu. Apakah nanti bakal kita buat lebih enak jadi animasi atau mungkin nanti bentuk flowchartnya ini bentuk halaman-halamannya itu kan pasti di belakang gitu ya. Nah tapi untuk ini kan kita bikin user journey ini di awal ya. Jadi sebelum aplikasi itu di develop kan kita trace back ya. Jadi lebih enak kita bikin dari belakang. Jadi pertama aplikasi udah jadi ya. Sebelum aplikasi jadi itu bakal ada apa sih? User testing gitu, UAT. Terus sebelum UAT kan berarti aplikasinya harus jadi dong. Berarti kan aplikasi itu harus di develop ya. Sebelum aplikasi develop kan harus ada quality assurance, quality control, ada QA QC-nya. Terus sebelum di QC kan berarti kan didesain dulu kan gitu. Nah, desain itu sebelumnya kan pasti ada beberapa fondasi-fondasi yang perlu dipikirin sebelum memulai desainnya. Yaitu salah satunya adalah user journey gitu. Sampai sini
udah cukup mengerti kenapa user journey dibutuhkan? Oh iya, kelupaan, sorry. Kenapa user journey harus dibuat di awal? Seiring sekarang ini proses di kantor saya adalah, di kantorku tuh user journey brief datang ya, kemudian user journey jalan bareng sama look and feel. Look and feel tuh berarti kayak desainnya, beberapa page halaman yang penting, yang kira-kira penting untuk ngasih lihat, gini loh kira-kira menurut 62 teknologi tampilannya bakal nanti kira-kira seperti ini gitu. Jadi look and feel sama user journey. Tapi user journey-nya dia langsung mulai di awal. Untuk yang pertama tadi kan dia look and feel itu untuk ngasih lihat perkira-kira nanti aplikasi kalian akan jadi seperti ini. Nah, yang ini adalah perkiraan aplikasi kalian jalurnya itu seperti ini gitu loh. Jadi ada tampilan, ada jalurnya gitu. Jadi dia bisa mengerti, oh kan kalau kita sebagai desainer yang visual, kita nggak bisa langsung buat semuanya langsung jadi gitu ya. Kan butuh waktu, butuh requirement yang bakal dikasih dari klien. Misalkan halaman ini butuh fitur 1, 2, 3, gue pengen punya fitur chat, gue pengen punya ini, itu namanya requirement dari klien yang nanti di compile sama bisnis analis yang ada di kantor itu. Nah, itu agak panjang. Nah, itu kan panjang ya untuk membuat desain. Nah, yang bisa dibuat di awal berarti dari kita adalah kita bikin user journey-nya. Gitu. User journey-nya untuk ngasih lihat, nih jalan kalian tuh dari start sampai finish tuh begini loh. Nah, ini ada banyak ya user journey. Kenapa ada banyak user journey? Kita pecah-pecah berdasarkan flow-nya. Jadi request order flow, bikin request order. Kita anggap pakai analogi Tokped aja deh. Flow 1 misalnya search. Jadi dari kita buka homepage, kemudian kita klik search bar-nya, kita search, kita ketik apa, terus itu kan biasanya ada preview-nya kan tuh sebelum kita enter kan. Terus kita klik enter-nya itu kayak gimana, sampai hasil akhir selesai gimana. Itu satu flow. Terus flow kedua dari home, terus kita pilih favorit kita, dari list itu kita pilih salah satunya, dari salah satunya favorit kita masukin ke cart, dari masukin ke cart ke bayar, ke bayar, terus sampai ke window pembayaran. Itu flow kedua. Jadi kenapa nggak jadi satu semuanya gitu? Ya pusing, mabok juga ngeliatnya gitu ya. Jadi makanya lebih baik kita buat satu-satu flow-nya. Nah, jadi untuk sekarang sih tim kita flow-nya user experience designer ada 2 orang gitu. Nah, 2 orang itu dia yang satunya ngebantuin ngobrol sama business analis kita untuk ngelisting requirement, which is ini. Nah, ini bukan requirement by the way. Ini sebelum requirement, ini hasil meeting sama si klien. Nanti ini dibikin jadi requirement. Nah, sebenarnya kalau di kita sih tanpa dibikin rapi jadi requirement, ini udah jadi sebenarnya gitu. Ini udah requirement yang udah bisa kelihatan kok. Oh, ini NPWP hanya bisa dipakai perusahaan kalau perorangan di atas 300 juta. Berarti dia masuk di flow yang mana gitu. Requirement seperti ini. Nanti ini dirapiin, terus dari sini dia baca nih beberapa. Oh, red flag-nya tuh nasabah high risk, kalau transaksi di atas 100 juta gitu, transaksi di atas 350 juta tapi salnya begini gimana, ada kondisinya kayak gitu. Terus proses tutup jam 3. Kalau tutup jam 3 berarti aplikasinya apakah ada timernya atau kita harus tutup manual. Nah, itu kan pasti perlu dibuat flow-nya. Flow penutupan shift. Jadi kayak petugas Indomaret kan dia login kan tuh di komputernya. Oh, gue mulai shift jam 9 sampai jam 5 gitu kan. Apakah dia manual atau enggak otomatis, itu kan ada flow-nya sendiri. Nah, gitu. Jadi lebih baik nanti bocoran, by the way kalian pasti disuruh buat user journey ini satu-satu gitu, satu-satu flow. Nah, makanya
bisa semua ini dilakuin sama satu orang, tapi ya capek sih gitu. Pertama-tama kalian buat itu untuk buat user interface itu buat user experience dulu, which is dari user journey gitu. Sampai Ser-ser sini mau tanya dong. ya boleh lanjut. User apa sih ini? User flow ya? Apa sih? Ini User journey, user user flow sama journey. sih ya. Ya, Ya, user journey ini harus dibuat pakai perhitungan kemungkinan yang matang gitu, jadi 100% gitu. Semua kemungkinan ada, atau ntar bisa diupdate seiring ininya ketika development. Itu aja sih, pengen nanya itu doang. Ya, betul, itu pertanyaan yang bagus, yang which is jadi masalahnya di kantor kita juga. Sudah pasti kita punya kekurangan dari segi waktu. Kita nggak, kalau kita ngomong ideal, proyek ini kalian yang atur sendiri waktunya. Yang penting kalian kerja tiap hari, gitu. Mau selesainya kapan nggak masalah. Which is nggak mungkin terjadi ya. Mereka, kalian pasti punya deadline. Dari deadline itu dibuatin timelinenya sama project manager. Wah, ternyata tim desain cuma punya waktu 2 minggu untuk bikin desainnya. Nah, pastikan kita bakal beradaptasi ya, gitu ya. Untuk bikin user journey-nya kita cuma ada waktu 3 hari nih. Gitu. Nah, dari 3 hari itu, jadi aku cerita gini nggak apa ya. Jadi untuk supaya kalian ngerti juga, ini kan kelas tentang digital marketing. Apa aku lupa? Sorry ya. Pada akhirnya dari timeline itu kan misalnya kita cuma punya waktu 3 hari. Nah, dari 3 hari itu dari project manager juga pasti bakal propose ke kliennya, kita punya waktu di segini dijelasin. Ini jadi tahap pertama dulu ya. Tahap pertama kita bikin paling nggak sampai user journey-nya ada 5. Jadi paling nggak sampai verifikasi aja deh gitu misalkan. Tapi untuk pembuatan, misalkan untuk pembuatan invoice mungkin di phase kedua misalkan kayak gitu. Nah, pada akhirnya semuanya tuh bakal terdefine di user journey. Walaupun untuk pertama kali secara prakteknya kita nggak mungkin bisa selesai semua gitu ya. Tergantung dari capability timnya gitu. Kalau tim desainnya bisa selesai ini semua 1 minggu, memang dibutuhkan 1 minggu, ya kita berarti buat aja user journey-nya sampai yang mana dulu gitu. Tapi menurutku sih juga yang dilakuin sama tim gue sekarang, kalau namanya Rehan by the way sama Eni. Rehan, Eni, kalau kalian nggak ada waktu, kalau kalian nggak ada kerjaan yang berat, yang ada deadline user journey baru gitu, nggak ada klien baru, cobain dolar Indo ini kalian selesain lanjutin gitu user journey-nya gitu. Jadi menurutku sih pelan-pelan. Tapi kalau misalkan kayak yang tadi kasusnya gitu ya, which is sudah pasti sering terjadi, yang bakal dipecah jadi beberapa fase development itu, bikin user journey yang paling core, yang paling inti. Jadi pembuatan request order misalnya, kalau di Tokopedia misalkan dari awal home sampai checkout, kemudian order tracking, kemudian apa lagi, search sampai ketemu produknya, kemudian apa sih namanya istilahnya, produk showcasing-nya. Jadi maksudnya ngeliatin ini, oh ini produknya ini, infonya ada judul, harga, promo, teks, kemudian deskripsi segala macam sampai review gitu. Nah itu kan yang utama semua kan. Which is misalkan ada 5 flow itu, pokoknya ada 5 flow itu udah pasti jalan gitu. Nah jadi kalau kalian pastinya bakal seperti ini, bakal disuruh mana ya, gue punya waktu 3 hari, gue buat user journey yang mana ya, pilih mana yang paling utama gitu. Nggak necessary dari paling awal. Kalau dari paling awal kan pasti dari buka Tokped terus login ya, login kemudian forgot password gitu. Itu emang kelihatannya enteng, cuman itu tetap takes time gitu. Walaupun kalian bisa ngebuat 15 menit, kalian bisa mungkin kalian bisa buat satu journey dari register sampai dari login dan register semuanya satu journey itu kalian bisa selesai dalam waktu 1 jam. Tapi kan 1 jam itu mungkin kalian bisa kasih untuk user journey pengembalian barang, karena itu lebih penting ya kan gitu.
Walaupun pada akhirnya yang login tadi juga pasti bakal dikerjainnya. Cuman priority is the key. Gitu sih. Udah cukup jelasin belum? Oke, seru dah. Ya, gitu ya. Untuk user journey atau user flow, ada yang mau ditanyain lagi? Ini ada beberapa file ini nanti bakal aku kasih sih. Dan kata Pak Bobby, by the way, ini juga pasti cuma sampai jam 9 aja gitu. Kalau nanti aku kasih juga kontak aku, mungkin kemarin belakangan aku nggak aktif di LinkedIn, tapi nanti aku aktif aja. Kalau ada pertanyaan, bisa langsung tanya di situ, gitu ya. Tentang user journey dan user experience. Mungkin aku bisa kenalin juga sama ke Rehan, user experience UX designer kami, gitu. Gitu. Sampai sini ada yang perlu ditanya lagi? Ada yang mau ditanyain, masih bingung di bagian sini, masih bingung di bagian sini nih, gitu. Ini by the way itu nggak ada rumus eksaknya. Kalian mau buat kayak gimana? Yang penting bisa dimengerti, itu aja. Kalau kalian mau buat apalagi masalah visual, warna terserah kalian lah, gitu. Cuman ya again, yang penting bisa dimengerti, bisa dilihat dengan baik, gitu. Bisa dibaca dengan jelas, dan kalian menang punya user journey yang bagus adalah kalau kalian bahkan nggak perlu ngejelasin ini ke klien, gitu. Kalau kalian kasih ini ke klien atau ke siapapun gitu, kalau mereka bisa baca dengan oh ya saya ngerti, itu berarti kalian buat user journey-nya, buat user flow-nya itu bagus, perfect, gitu. Terserah kalian mau pakai bentuknya gimana. Tapi untuk selama ini bentuk yang paling pasti sih flowchart ya, gitu. Ada yang mau bertanya lagi? Kalau enggak, kita masuk ke UI mungkin. Ya. Untuk UI, untuk user interface ada dua sih. Yang pertama ini dari library komponen kalian. Ya, setelah tadi misalkan kalian ada timnya 4 orang, dua user experience designer, UX designer, yang dua lagi UI designer ya. Yang UX-nya tadi kan kalian misalkan satu orang mikir ada halamannya ada apa aja nih, ya kan? Terus yang satunya lagi mikir journey-nya kayak gimana, sama mereka berdua bareng ngebuat yang tadi tuh user flow-nya di sini. Nah, ini by the way pakai aplikasinya FigJam. Di FigJam lebih enak pakainya, lebih halus. Jadi kalian tinggal klik sini, terus bisa langsung buat. Kalau di hover dia langsung kelihatan, langsung diisi tentang apa gitu. Terus dipindah-pindah pun dia bakal responsif, dipindahin ke sini juga bisa. Untuk user experience user flow ini kalian bisa buat di FigJam. Nah, nanti ini semua kan misalkan kalian mau jadiin satu ya, itu ini bisa di copy masukin ke Figma gitu. Nah, ini tinggal copy paste deh. Di Figma pun juga bisa diedit gitu. Walaupun agak terbatas editing capability-nya, tapi bisa diedit. Nah, terbatasnya adalah kalau di scale dia nggak bisa berubah ininya nih, ukuran fontnya. Itu aja sebenarnya. Gitu. Udah selesai nih user journey-nya misalnya. Nah, kan berbarengan sama yang tadi si user interface-nya bikin look and feel ya. Nah, salah satu contohnya adalah ini. Nih. Nah, ini sebenarnya aku mau tampilin satu flow, cuman belum selesai. Baru kemarin baru selesai ini. Baru selesai briefnya. Jadi ini yang aku lagi kerjain sekarang. Which is dilanjutin besok. Aku untuk look and feel, aku bakal ngebuat satu user journey ini yang sudah dibuat Rehan. Jadi ini aplikasinya adalah aplikasi tentang
farm management gitu. Jadi di greenhouse mana gitu itu ada manajemen crops-nya, kemudian dari dia penanaman bibitnya, misalkan kentang ya, penanaman bibit kentang, terus maintenance kentangnya itu kan harus dijaga suhunya, harus dijaga kelembaban tanahnya gitu kan, sampai di harvest kemudian didistribusikan gitu. Nah, ini satu journey yang paling utama yaitu farmer task-nya. Jadi para petani-petani yang ditugaskan memaintenance greenhouse-nya itu, kan mereka bakal dikasih sistem ya. Dan mereka sekarang punya sistem ya, tapi kan lebih bagus kalau semuanya terdata gitu. Datanya bukan cuma terdata kehadiran mereka atau pekerja mereka apa, tapi juga terdata hasil kerja mereka. Jadi dari ini usernya si mandor ini, dia login, kemudian login di homepage. Di homepage-nya itu nanti dia bisa navigasi ke task, atau ini bisa kalian bisa buat indikator by the way. Kalau di Figjam gini ya, aku udah kasih tau Rehan, ini udah pelajarin ini. Jadi gini, di ini already member registration, misalkan sini ya, kalian bisa klik di panahnya ini, terus diklik 2 kali, ini ngejelasin arahnya ini maksudnya kemana, arah ini maksudnya apa, misalkan already member action-nya registration, misalkan kayak gitu. Misalkan kayak tadi di sini homepage ini misalkan di homepage juga. Ini terserah banget kalian mau buatnya kayak gimana ya. Ini benar-benar nggak ada hukum resminya atau rumus resminya. Kalian buat user journey kayak gimana? Aku sih buatnya dulu kalau pas buat ini sendiri juga mirip-mirip kayak gini, cuman nggak serapi Rehan yang buat sih gitu. Juga bentuk yang buat model kayak gini nih. Maksudnya gimana? Kalau nggak dijelasin kayak orang nggak ngerti gitu. Karena nggak berpengalaman juga sih. Gitu. Di homepage misalnya ada tasknya, atau mungkin ini navigasi ke menu task, bisa juga gitu. Bisa kalian jelasin dengan cara tadi itu. Di tasknya itu ada task list, terus masuk ke task detail, gitu kan. Misalkan tasknya adalah watering the plant, terus kemudian ganti pupuknya. Misalnya kasih pupuk terus suruh gemburin tanahnya misalnya gitu kan, itu kan tas listnya. Terus kemudian tas detailnya yang tadi pupuk, nambahin pupuknya itu pakai pupuk apa, kemudian jam berapa, sebanyak apa, misalkan kayak gitu kan gitu. Nah di tas detailnya misalnya gini, ada absensi, di dalamnya ada absensi, terus absensi kayak gimana nih maksudnya, add farmer, oke. Terus add farmer caranya dengan cara scan, terus kasih deskripsinya gitu. Tugas gue udah gue lakuin, terus dia scan barcode gitu kan. Terus sorry itu untuk closing yang pertama kali. Jadi kalau di sistemnya mereka, dia sebelum ngelakuin task mereka harus nge-scan barcode, pas selesai juga mereka nge-scan barcode. Jadi waktu yang ditempuh itu jadi data gitu. Berapa lama mereka ngelakuin tugasnya gitu. Setelah itu baru ditutup tugasnya, oke, tugasnya selesai. Sudah absent out gitu. Nah, kalian juga bisa tambahin keterangan gitu ya di user journey-nya gitu. Ini ya, yang namanya user interface designer bakal berterima kasih banget sama user UX designer yang bisa ngebikin kayak gini. Jadi jelas gitu loh. Oke, ngeliat kayak gini, saya sebagai user interface designer-nya ngelihat, oke, dengan ngeliat kayak gini bisa ngebayangin 1, 2, 3, 4, 5, 6 halaman gitu. Ada 6 halaman yang perlu aku buat. Di halaman 1 ada ABCDE, di halaman 2 ada ABC, di halaman 3 ada ABCDEFG gitu. Nah, itu semua kan kalau udah terdokumentasi dengan bagus, enak yang desainnya. Bakal smooth banget. Dan karena sebelumnya pas proyeknya mulai, dia udah mulai ngedesain look and feel-nya, kayak tadi misalnya gini nih,
yang ini, terus udah disetujui sama tim, udah disetujui sama klien, udah tinggal terusin aja. Terusinnya pakai apa? Terusinnya pakai library kalian. Nah, ini yang ketiga di waktu itu aku udah pernah ngejelasin di sini. User experience, user interface, tapi ya, sebenarnya ada satu lagi nih. Ini tuh kayak semacam pondasi yang orang-orang biasa nggak lihat di rumah tuh, padahal itu yang paling penting. Library ini yang bakal ngebantu kalian nerusin, ini buat user interface ya, nerusin yang tadi ini semuanya itu kan bisa dibilang aset-aset visual ya. Satu kartu ini aset visual, ini aset visual, terus ini adalah aset visual juga, tipografi kayak gimana, buttonnya juga ini adalah aset visual, ya kan, warna background juga aset visual, gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Sebelum aku lanjut ke library, komponen dan style. Gitu. Udah cukup jelas. Masih bisa ngikuti ya. Oke, siap. Oke, selanjutnya di sini mungkin beberapa dari kalian ada yang udah pernah ingat tentang komponen, instance, sama komponen dan instance sih, gitu. Nah, ini waktu itu aku pernah kasih lihat juga, mungkin ada yang pernah ingat tentang library-nya 6.2 teknologi. Ini tuh komponen-komponen library itu adalah kumpulan komponennya yang biasa kita pakai, yang biasa 6.2 teknologi pakai untuk dipakai ulang di proyek-proyek lainnya, di proyek-proyek selanjutnya. Yang misalkan seperti ini, button, gitu ya. Nah, yang udah paling pasti ada di semua user interface itu adalah 3 ini. Yang paling udah pasti. Button style, color style, sama text style. Ya. Kan walaupun pastinya kan bakal beda-beda setiap project gitu ya. Tapi kan ketiga aspek itu pasti tetap ada gitu. Text pasti bakal dipakai, color pasti bakal dipakai, button pasti bakal dipakai sebagai interaksi antara user dengan app-nya kan gitu. Nah, di sini kalian seperti ini kita define nih. Misalkan untuk yang tadi untuk petani user journey ini misalnya kita pakai stylenya kayak gini nih, ada agak semacam retromorph namanya nih, kayak retro kartun gitu untuk button-buttonnya. Terus untuk warna-warnanya kita udah pilih warna-warna kayak 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Yang bakal kita pakai 1, 2, 3, 4, 5, terus yang monokrom pakai warna ini. Kemudian stylenya warnanya kita pakai teksnya inter misalnya gitu. Nah, ini belum diganti by the way, tapi misalkan kayak gini gitu ya. Udah diganti nih, ya kita pakai inter. Nah, dari situ semua ini termasuk library nih. Jadi ini perlu kalian define juga nih, textile untuk mobile sama desktop. Kalau color nggak beda ya pasti ya gitu. Nah, kalau kalian lihat aset dan komponen di sini mirip kan sama yang tadi nih, cuman kan beda. Untuk warna, by the way, itu 3 warna utama yang pasti ada itu adalah warna putih, warna hitam, dan warna aksen. Gitu. Hitam dan putih ini kalian bisa define. Gak harus, kalau kalian tahu hex codingnya itu hashtag 000 sama hashtag FFFF. Gitu. F-nya 6 kali, 0-nya 6 kali. Itu kan hitam sama putih. Gitu. Itu nggak harus benar-benar pure black atau pure white gitu. Kalian bisa define supaya misalkan warnanya kalau pakai hitam putih terlalu kontras ya gitu. Kayaknya berarti putihnya kita bikin lebih gelap, hitamnya kita buat lebih terang. Jadi lebih dekat spektrum warnanya, jadi lebih enak dibaca. Nah, itu kalian semua define terserah kalian kalau style. Nah, ini aku buat dia agak sekitar kayak semacam 90% blacknya. Kemudian yang pure white-nya biasanya pure white-nya pasti 100%. Soalnya kita butuh satu bagian yang kontras, either pure black atau pure white itu pasti dibutuhkan salah satunya. Tapi kalau kalian mau buat salah satu, kalian mau buat nggak usah deh, tetap semuanya soft aja, nggak apa-apa, terserah kalian.
Itu kan tergantung sama kliennya, tergantung sama kebutuhannya, gitu kan. Jadi bukan tergantung selera, gitu. Nah, ini kalian bisa lihat kan beda nih antara library yang tadi sama library sekarang. Bedanya yang satu lagi tadi by the way warna itu aksennya itu warna semacam warna utama brandnya, gitu. Walaupun warna brandnya ada dua, pasti ada satu warna yang paling dominan yang bakal kalian pakai yang jadi focal point, fokus pointnya. Di petani ini kita pakai warnanya hijau. Dia punya dua warna, hijau sama oranye, gitu. Cuman hijaunya udah pasti ini sangat melambangkan flora, daun, sama yang kedua tadi. Yang kedua adalah yang seperti ada beberapa tadi bilang di chat, warnanya lebih enak untuk di mata, gitu ya. Nah, walaupun beda, tapi strukturnya kan semua tetap sama nih, sama yang tadi. Kita udah pasti punya button style, punya color style, semua punya text style, gitu ya. Terus kita ada ini beberapa pilihan untuk teksnya. Ini nggak perlu kalian kasih sih kalau udah kalian pilih yang mana gitu ya. Gitu. Nah, ini misalnya beberapa untuk loading animation-nya, gitu. Terus menunya. Menu barnya, terus menu barnya ada berapa jenis, ini yang di home, ini untuk yang butuh action, ini yang butuh action yang horizontal. Misalkan kalau yang teksnya panjang, itu kan nggak bisa ya di sini ya, gitu. Jadi ada 3 jenis misalnya gitu. Dari mana kalian bisa tahu kalian butuh 3 jenis? Dari user journey, gitu. Dari user journey dan dari user journey dan requirement, gitu. Sebenarnya requirement itu kan hanya list-list yang bakal dirapiin user journey, gitu ya. Nanti kan gitu. Terus untuk top bar bentuk-bentuknya ada yang nggak pakai title, ada yang pakai title, ada search-nya, gitu. Nah, ini library punyanya 62 nih. Jadi kita udah punya icon-icon yang bakal dipakai terus. Mungkin kalau nanti kliennya dia butuh desain icon yang lebih tajam-tajam atau lebih kartuni atau lebih playful, banyak splash-splashnya misalnya, itu nanti kita bisa desain, gitu. Nah, mesti didesain sendiri, tapi kita define di sini pasti. Nah, dari tadi kan ada 3 jenis ya si warna itu ya, ada yang black, white, sama aksen. Begitu juga dengan icon, gitu. Begitu juga dengan icon, dengan button, gitu. Yang bentuknya visual ini pasti mereka punya 3 jenis. Sama dia punya beberapa pilihan ini ya, sizingnya, gitu. Terus ada beberapa kondisi kan, gitu. Buttonnya punya number bubble, gitu misalnya. Terus yang tadi di sini buttonnya punya number bubble juga di bagian kiri kanan sini, untuk apa nih, untuk notifikasi, gitu misalnya, gitu. Terus untuk yang paling pasti ada di sini kan toggle on off, terus ada checklist, ada option, gitu kan, dengan ukurannya, gitu. Sama ini ada beberapa yang mungkin dibutuhkan di beberapa page, di beberapa fitur, misalkan kayak progress bar, gitu. Progress bar yang bisa diedit, misalkan. Terus untuk fill outnya gini. Nah, idealnya library ini kan kalian pasti pikir ya, ini ada sebelum kita ngedesain, ya kan? Pasti kan. Kita mau ngedesain home, ini semua harus ada dulu nih, gitu. Cuman gini, pada prakteknya kita pasti bakal memperbaiki library on the go. Jadi kita pasti nggak punya library yang perfect banget, karena untuk punya library yang perfect banget kalian juga butuh past projects yang banyak, gitu. Project-project yang udah ada, library ini bisa terbentuk karena kita udah banyak project. Jadi sebagai referensi kita, karena kita nggak bisa benar-benar 100% memprediksi si project ini, misalkan si Dolarindo ini bakal punya fitur 1, 2, 3, 4.
pada akhirnya pas kita selesai meeting, pas kita selesai bikin user journey, oh ada halaman kayak gini ya. Ini kayaknya kita butuh komponen ini nih. Nah, komponen itu yang baru itu pada akhirnya kan bakal dimasukin ke library gitu. Jadi menurut aku nanti kalau misalnya kalian ada project sebagai user designer ya, UI designer, kalau kalian ada project itu nggak perlu terlalu mikirin, aduh kok library gue masih sedikit banget nih gitu. Yang penting-penting dulu aja yang pasti bakal dipakai, kayak button gitu. Kemudian ini pasti bakal dipakai kan, checklist, toggle, option, kalian bisa buat itu. Dan kalian juga bisa lihat langsung di Figma community, itu by the way banyak banget sih. Selama ini aku jarang ngelihat library orang, takutnya terpengaruh banget sama desainnya mereka, sama terlalu berkutat di sini, malah nanti jadinya nggak ngerapin library sendiri, atau bahkan terlalu nggak bisa bantuin UI designer yang lain misalnya kayak gitu. Nah, di Figma community by the way banyak banget ya, kalian bisa lihat aja di sini. Mungkin menurut aku kalian contoh aja salah satu, terus kalian setelah kalian punya gitu, misalkan kayak tadi deh yang ini, misalkan gini, misalkan ini kalian punya ini, nanti kalian styling sesuai dengan kalian, menurut kalian lebih enak, nggak masalah. Pada akhir nanti kalian pasti bakal restyling ulang sesuai dengan project yang kalian buat gitu. Jadi nggak masalah. Di UI UX design itu nggak terlalu, kita nggak, menurut aku ya, aku lihat environment-nya gitu ya. Kita nggak terlalu, orang-orangnya nggak terlalu mikir tentang plagiarisme gitu. Karena semua itu by function gitu. Ya udah pasti text field udah kayak gitu, button ya udah pasti kayak gitu. Bentuknya mungkin beda-beda, tapi behavior-nya kayak gitu loh. Sampai sekarang aku lihat ini beberapa nggak ada tuh yang masalah-masalah legal action tentang UI UX design gitu. Kalau tentang brandnya mungkin iya gitu. Warna brandnya mungkin iya. Kayak color scheme-nya mirip banget sama sama Nike untuk yang brand mana, tapi jarang banget sih itu benar-benar, soalnya layout itu mereka nggak punya style seperti ilustrasi gitu, seperti painting gitu. Tadi sampai di sini ya, di library ya. Jadi on the go aja kalian memperbaiki library kalian gitu. Jadi menurutku setelah kenapa penting tadi ya, yang pertama kali kita ada project yang yang UX designer buat user ini, kita buat look and feel supaya ketika udah jadi ketika udah jadi kayak gini, kalian bisa terusinnya lebih mulus dengan adanya bantuan user journey gitu. Menurutku kalian buat aja langsung buat halamannya gitu. Atau kalau kalian lebih rapi, biasanya buat fiturnya dengan kayak gini. Ini satu fitur, yang aku maksud dengan fitur adalah ini satu fitur, dan ini satu fitur. Ini adalah menu bar, kemudian ini list task list, ini chart 1, dan ini chart 2. Nah, ini kan kenapa ada 4 ini? Karena 4 ini ada termasuk di sini, misalkan. Ini si Rehan nggak buat, tapi aku tahu dibutuhinnya ada 4 di sini. Ada menu bar, ada task list yang bakal dikasih lihat di home, dan ada 2 chart yang penting untuk ditampilin gitu. Ini sebenarnya ada di bagiannya sini tadi ini. Yang itu ada di sini. Requirement itu list-listnya gitu ya. Sorry, bukan yang ini. Yang ini. Jadi dari listnya si user si UI designer bisa buat ini dulu nih, fitur-fitur ada apa aja, kemudian dijadiin di satu page, kemudian dia buat page baru,
dia buat lagi fitur berikutnya untuk dijadiin di page 2, di page 3, fitur berikutnya lagi di page keempat, seterusnya seperti itu. Gitu. Sampai sini ada mau bertanya dulu atau bingung di bagian mana mungkin? Setengah 9. Enggak ada ya? Kita bisa lanjut ya. Oke. Menurutku seperti itu. Terobos aja dulu untuk kerapihan. Menurut aku sambil selesain, ya betul, sambil rapihin sebagai UI designer ya. Tapi menurutku jangan terlalu perfeksionis banget di pertama-tama gitu. Menurutku kalau aku biasanya kayak gini, aku buat 2 halaman. Kemarin apa ya? Ini Assistant Foundation. Jadi ini buat website gitu ya. Aku nggak tahu ini buruk atau enggak, tapi kalau aku sebenarnya lebih suka ngefixin 1 halaman dulu dari home-nya. Jadi biasanya kalau aku buat home itu biasanya bisa sampai mungkin sehari juga itu di home terus tuh. Tapi home-nya tuh perfect gitu loh. Kenapa? Soalnya dari home ini tuh jadi dari 1 home ini buat aku ini adalah patokan desain gitu loh. Ini patokan desain berikutnya tuh bakal seperti ini. Bakal seperti ini maksudnya seperti apa? Gini. Dari ukuran title-nya, kemudian bentuknya. Terus yang paling penting adalah jarak antar objeknya. Jadi kalau bentuknya seperti ini, ada title di kiri, kemudian ada dua section gini ya, 2 kolom gitu. Jarak antar kolomnya berapa? 40 pixel segitu. Kemudian per sectionnya ada jarak berapa? 40 pixel juga. Terus di section ini mereka punya margin ke kiri atas, kanan samping berapa? 60 ke atas. Ini by the way namanya kalau di Webster namanya 1 strip ya. 1 strip ini atau 1 section terserah kalian mau bilang apa, tapi nama istilahnya dulu 1 strip. 1 strip ini jaraknya punya margin 60 atas bawah, terus kiri kanannya 120 gitu. Nah, itu semua tuh ya, itu bakal berulang, itu kan pasti bakal berulang terus ya di UI, di desain lainnya. Nah, by the way, salah satu faktor yang paling penting di UI design itu bukan estetik tapi adalah pengulangan. Nah, itu kalian perlu ingat terus, pengulangan apa? Pengulangan dari semua yang ada di desain, yaitu pengulangan warna, pengulangan tipografi, ya kan, seperti ini. Pengulangan warna-warna hitam, terus pengulangan warna krem latar belakang ini kan pasti bakal dipakai terus di page-page lainnya kan, gitu ya. Kemudian pengulangan jenis buttonnya, bentuk buttonnya, seberapa kurvanya, kemudian ada tulisannya sebesar apa, gitu kan. Terus buttonnya ada berapa jenis, warnanya seperti apa, behaviornya kayak gimana, kemudian pengulangan style, misalkan ini ada apa sih namanya, shadow di belakangnya gitu, bakal diulang di bentuk-bentuk yang kayak gimana gitu. Nah, karena aku udah punya patokan satu ini mobile ya salah. Karena aku udah punya pengulangan yang satu itu, yang kedua ketiganya itu biasanya aku buat misalnya gini, home itu 1 hari, course detail sama cuma tiga. Course sama course detail itu 1 jam. Gitu. Kenapa? Karena udah ada patokan semua dari home. Jadi pertama kan aku buat home ya. Kalau kalian belum punya library, berarti kalian kan buat manual semua nih. Ini buat manual, buttonnya buat manual, terus kalian bikin jadi komponen gitu kan. Tapi kan lama-lama jadi ini. Ini komponen 1, terus ini bentuk style title-nya. Kemudian ini bentuk kartu courses-nya gitu. Kemudian ini bentuk testimoninya gitu. Kalau kalian lihat yang sini misalnya, misalnya ini deh yang tadi ya, gitu ya. Bentuk-bentuk kartunya kayak gini, udah pasti
juga gitu. Kemudian marginnya 12, kemudian samping kirinya 12, samping atas 12. Ini kan bakal dipakai terus. Ini ya, dengan kalian udah selesai home kayak gini, misalnya kalau kalian mau bikin, kalau misalkan aku mau bikin task list gitu. Ini kan berarti kan yang ini nggak ada, ini kan listnya. Terus mungkin di sini nanti bakal ada yang apa namanya, switch menunya. Di sini today, terus ini yang udah ini ongoing, ini yang history misalnya gitu. Gitu kan? Ini udah kelar. Ini udah task list selesai. Satu gitu. Ini misalkan ini ya. Nah, task list selesai. Kemudian kalau mau bikin full report misalnya, report berarti kan isinya ada beberapa yang bentuknya kayak gini. Terus ada list misalkan tulisan gitu. Kira-kira bisa kayak gini. Nah, gitu. Makanya kalau menurut aku, sepengalaman aku sih lebih baik di satu ini dulu aja. 1 atau 2 page yang core, yang utama, kalian tekuni itu, terus kalian di peer review, di review bareng sama tim kalian gitu. Gimana nih, kelihatannya udah enak belum, kontrasnya udah enak belum, terus kalau kayak gini di page berikutnya bakal enak atau enggak gitu. Kalau udah enak bisa sampai sini 1 atau 2 page gitu, ya udah lanjut itu malah enak banget gitu. Itu semua kan sebenarnya tadi sih di pesan Bobby untuk ngajarin yang mekanisnya. Cuman menurut aku lebih penting belajar fundamentalnya sebelum belajar mekanisnya. Mekanis itu kalian bisa lihat file-file yang ada di community, kalian duplikat, terus kalian coba ganti stylenya. Kalian bisa download file-file kayak misalnya apa, marketplace, banyak banget yang public yang kalian bisa, nih ini udah jadi by the way filenya, yang bisa kalian bikin copy, terus kalian ubah sendiri gitu ya. Ini misalnya kalian yang ini misalnya file ini bisa kalian download by the way, ini gratis. Kalian download, diganti, misalkan halaman ini ikonnya diganti, warna belakangnya diganti, icon ini diganti, search-nya, tipografi diganti, icon sini diganti, digedein, logonya diganti, terus list ini dibikin jadi lebih kecil misalnya, terus nggak ada fotonya, ini fontnya udah diganti semua, itu jadi aplikasi baru, literally baru gitu. Dan kalian itu bukan plagiat gitu loh, karena nggak ada yang bisa mematenkan desain layout gitu loh. Menurutku itu salah satu belajar ya. Oke. Saya mau nanya, boleh nggak Pak? Ya. Jadi kan tadi yang saya notice dari desainnya itu untuk spacing, terus layout margin kanan kiri atas bawah, atau mungkin spacing antar komponen, antar aset, itu yang saya notice angkanya tuh kelipatan 4. Nah, dulu saya tuh pernah diajarin awal-awal tuh bagusnya emang kelipatan 4 itu tuh standarnya emang kayak gitu, atau kayak preferensi gitu. Iya betul. Itu jenius banget tuh notice itu tuh. Iya, by the way kita semua ini by apa ya? Waktu itu kita pernah ngobrolin tentang sama developer, kita waktu itu workshop bareng gitu ya. Sebenarnya kelipatan 2 bagus, Win, gitu. Cuman aku bilang, iya tapi kelipatan 2 itu terlalu kecil gitu. Nah, perbedaan antara 1 pixel dan 2 pixel kalau di HP itu sekarang pakainya 375 pixel ininya, ukurannya. Perbedaan 2 pixel sama 2 pixel. Jadi misalkan ada spacing antara 2 sama 4, itu tuh kecil banget gitu loh. Pada akhirnya aku bilang gini. Pada akhirnya gue pasti bakal buatnya kalau nggak 2 pixel ya 8 pixel.
2, 8, 16, 24, 40 gitu loh. Terus ya udah dinaikin aja lah jadi 4 piksel gitu. Dan setelah itu kita sadar, oh ternyata di luar sana juga ternyata benchmarknya paling bawah kelipatan itu 4 memang, 4 piksel. Mungkin secara rasio itu memang bagus sih gitu. Dan menurutku selama ini kita kerjain, aku waktu itu pernah cobain bikin gue rebel coba 6 piksel, jelek. Jelek asli. Pakai 2 piksel terlalu kecil ya kan, beda-bedanya. Pada akhirnya ya mendingan 4 piksel gitu. Jadi coba kalian kalau mau riset lebih lanjut boleh gitu. Apakah mungkin sekarang 8 piksel lebih enak? Mungkin bisa kayak gitu. Mungkin iya, mungkin enggak. Tapi menurutku paling kecil itu 8. Ini 12 ya. Nah, ini pasti 8 tuh kan gitu. Kalau kita buat 4 terlalu sempit dan nggak kurang enak di mata gitu. Caranya kalian bisa kayak gini nih. Kalian buat kotak 4x4, jaraknya 4 piksel. Terus dinaikin atau diturunin 2 piksel, kotak 2 piksel dengan corner radius 2 gitu. Jarak antar kotaknya 2 piksel. Nah, itu menurut aku kalian bisa lihat perbedaannya. Mana yang enak dilihat, mana yang nggak lihat, mana yang nggak enak. Enak atau nggak dilihat itu adalah kalian bisa membedakan balok 1 dengan 2 secara gampang. Maksudnya gini, ini ya, antara warna pink dengan warna hijau ini bedanya jaraknya 2 piksel. Di sini masih enak mungkin ya. Tapi kalau misalnya kita deketin ada banyak gitu, apakah masih tetap kelihatan atau bahkan sulit lihat. Mungkin kalau merah sama kuning, merah sama biru beda banget ya, hitam sama putih. Kalau kuning sama oranye, kalau bedanya 2 piksel itu kecil banget gitu. Gitu sih, faktor-faktor kayak gitu yang bisa jadi insight buat kalian. Kenapa why it is gitu. Karena walaupun kita nggak bisa jelasin secara ilmiah mungkin gitu, tapi kita bisa jelasin secara experience gitu sih. Dan sampai sekarang ini memang 4 piksel itu adalah walaupun 4 itu menurut Chinese angka sial, tapi itu adalah angka golden untuk di UI UX design gitu. Oke, thank you. Ya. Nah, tadi sampai mana ya? Sebenarnya udah selesai sih. Untuk belajar tentang UI menurut aku ada banyak cara. Pertama tadi di marketplace ini kalian buka filenya terus kalian bedah gitu. Memang agak bosan sih pasti. Makanya kalian cari aja yang menurut kalian bagus. Misalnya ini lucu nih, nggak terlalu banyak fitur. Ya udah kalian bikin yang ini. Walaupun gini ya, kalian disuruh bikin project e-commerce. By the way, kayaknya kalian bakal disuruh buat e-commerce sih, kayaknya gitu. Ini bocoran aja, jangan bilang dari gue ya. Kalau emang benar e-commerce, misalnya kalian disuruh buat e-commerce, terus tapi gue tuh bukan orang yang belanja gitu loh. Walaupun pada akhirnya kalian pasti bakal pelajari tentang e-commerce gitu ya. Untuk belajarnya, kalian bisa dari yang kalian suka, toh ya kan. Pada akhirnya fundamental desainnya kan sama, walaupun aplikasinya beda gitu. Misalkan e-commerce, kalian lebih demen waktu itu kayak ada yang pernah buat ini yang Spotify itu ya. Gue lebih demen musik gitu, dunia gue musik banget gitu. Dan sehari gue pakai Spotify gitu, dan menurut gue enak nih Spotify ngelihatnya gitu. Ya udah deh, gue pengen belajarin tentang itu dulu deh, yang berdasarkan musik gitu. Atau mungkin yang gue lebih tertarik yang website gitu tuh, website yang keren-keren tuh, yang ada parallax-nya gitu. Nah, kalian bisa juga ya pelajari yang kesana gitu loh. Jadi menurutku gitu sih, dari yang kalian suka dulu aja. Nah, dari kalian suka, kalian cari file-file yang gratisan gitu. Sebenarnya di Envato tuh ada, kalau nggak salah, kalau dia benar-benar ada yang murah tuh ada $5 gitu loh. Anggap aja beli kafe, beli Starbucks 2 kali gitu loh, $5 gitu loh. Kadang-kadang aku untuk yang gitu-gitu kalau sekitar $2 $5, kalau hasilnya kalau bagus ya udahlah gitu loh. Gitu.
Atau jiplak Misalkan dari ini aplikasi yang udah ada gitu sih, itu juga lumayan ngebantu. banget 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 serius deh. Aku itu aku bisa bilang 90% aku belajar tuh dari aplikasi yang udah ada. Gitu. Nah, waktu itu aku juga udah pernah cerita di lecture sebelumnya itu, cara aku belajar dan cara teman-temanku semua yang desainer belajar itu adalah dengan ngelihat orang lain gitu loh, ngelihat hasil orang lain. Karena apapun yang ada sekarang, yang ada di saat ini tuh udah sedikit invention yang pure invention kayak dulu Tesla, kayak dulu Edison gitu loh. Menurutku sekarang kita adalah mengenhance yang udah ada gitu loh. Dengan cara apa? Dengan cara menduplikat dan memperbaiki dan membuat itu lebih bagus gitu. Kayak makanya waktu itu aku sempat bilang bagi kalian yang pengen berlanjut ke desain gitu, daripada kalian nge-scroll TikTok mendingan nge-scroll Behance gitu. Nge-scroll Behance itu tuh bakal bikin kalian terbiasa otak kalian dengan desain yang bagus. Walaupun kalian nggak inget, oh desain yang bagus tuh karyanya ini, project ini. Enggak, pelan-pelan tuh kalian bakal otak kita tuh bisa nge-record micro memory gitu loh. Jadi kalau kita terbiasa dengan desain bagus, kita secara nggak langsung kalau kita ngeliat desain jelek, kita bisa lihat, oh itu ini desainnya jelek. Gue nggak biasa ngelihat desain kayak gini, karena yang biasa gue lihat adalah desain yang bagus kayak gitu. Begitu juga dengan musisi kan, mereka juga tiap hari dengar lagu kan, dan dengar lagunya juga bukan dengar lagu yang genrenya mereka doang. Mereka belajar dari genre lain, makanya dengan itu mereka bisa invention gitu loh. Ya bisa lebih inventif gitu loh. Nah, ini misalnya perfume marketplace gitu. Suka dengan beauty gitu, suka dengan musik gitu. Kalian cari di community banyak, dan sebagian besar bisa bisa di download sih, bukan bisa diedit. Ada yang bisa diedit, ada yang enggak gitu. Kalau yang ada yang bisa diedit dan bagus, biasanya ya bayar, biasanya gitu. Gitu sih. Dari sini terus kemudian aku catat aja di chat kali ya. Nanti bakal kesimpan nggak ya? Gitu. Jadi ada dari Figma Marketplace, Figma Community, kemudian ada dari Dribble, sama dari Awards, sama satu lagi Behance ya. Goes without saying. Sama Pinterest, it's okay. Pinterest tuh baik banget juga, yang desain gede gila. Dan aku sangat saranin kalian pelan-pelan pelajari tentang AI. Ini pesan aku buat semua teman-teman aku yang desain, karena udah 2 tahun lalu dan kita kadang-kadang sengaja untuk nggak lihat gitu, willful ignorance. Padahal kita mesti lihat perkembangan AI sekarang itu sangat-sangat pesat. Sebentar, aku kasih lihat ya. Kemarin kita pernah, jadi kemarin ada rekannya Bobby datang ke sini, terus apa? Dia bilang, what can we do to fasten the progress gitu loh. Salah satunya adalah maybe AI can help gitu loh. Ini semua dibuat sama AI, which is dibuatnya cuma semenit. Kita tulis, kita mau buat, can you make please make an application, apa sih namanya istilahnya, a mood board of application, mobile application for psychology apa gitu, with serene and earthy color, calm color, dan AI ngebuat ini dengan mudah dalam 1 menit gitu. Kalau kalian nggak nemu gitu ya, apa namanya, referensi dari Figma Community, dari Behance, dari Awards, dari apapun itu, dari Dribble, dari Pinterest, mungkin kalian bisa minta bantuan AI. Nah, aku tulis di sini ya. Ini namanya Midjourney. Kalian bisa akses ini lewat Behance, and it's free.
Tapi kayaknya sekitar 25 gambar per bulan per user, kalau nggak salah seperti itu. Menurut aku kalian perlu pelajari ini juga. Ini bakal ngebantu kalian banget. Ini biasanya aku buat kayak gini, aku juga paling buat ini doang ya, nggak sampai sininya. Mungkin let's say 6 jam sampai 1 hari, 8 jam gitu. 6 sampai 8 jam satu harian untuk ngefixin ini semua dan satu tim. Kemarin literally kita pelajari ini, ngebikin ini dalam 1 menit, kita diskusi, selesai. Ini proyek baru dengan tampilan kayak gini, selesai sama klien, kelar. Walaupun kita nggak bisa 100% berpaku di sini, ya mungkin kalau klien nggak tahu, kalian bisa kasih lihat ini, jebret, selesai. Oh iya ini bagus nih, ya gini aja. Why not? Gitu loh. Gitu ya. Sebentar lagi waktunya habis. Nah, sepertinya itu aja sih yang bisa aku share hari ini. Untuk mekanisme, nanti aku juga bakal kasih beberapa linknya Figma, dari Figma. By the way, tutorial Figma keren-keren. Dia setiap update yang besar-besar itu kayak komponen, auto layout gitu-gitu, mereka pasti bakal buat file Figma yang interaktif gitu. Kalian bisa buka file Figma itu, kalian play. Nah di situ kan ada komponen-komponen tuh ya. Terus ada fitur-fitur yang baru, misalkan auto layout kayak gini-gini nih. Untuk video kalian bisa kayak gini-gini loh. Nah itu semua yang contoh-contohnya yang mereka buat itu kalian bisa edit gitu loh. Gitu ya. Ini tadi apa? Oh ya, by the way, langsung tanya aja, langsung tanya-tanya sebelum kita selesai jam 9 gitu. Boleh-boleh. Ada yang mau tanya tentang apa aja? Dari saya sih udah cukup gitu. Sir, saya mau nanya, kalau misalnya sebelum kita presentasiin desain kita ke klien, sebenarnya apakah prototype itu necessary? Dibilang necessary, sebenarnya selama pengalaman selama ini, mereka bilang necessary, tapi menurut aku good to have, gitu. Karena dengan adanya prototype itu, klik segala macam itu lebih interaktif. Orang klien yang punya keterbatasan persepsi visual lebih terbantu, gitu. Nah, misalkan yang paling nggak kelihatan jelas visualnya kan adalah user journey ya, gitu kan. User journey paling dia bisa melihat, kalau nggak bisa persepsi visualnya kurang, home request to play ini kok banyak banget di homepage ya, padahal kan tampilannya kayak gini. Oh iya, ada 5 menu, tapi nggak ada tulisan dan kecil-kecil ada di bawah gitu. Nah, selain ini, menurut aku sih untuk sampai sekarang visual gini aja, karena beberapa kali kita presentasi jebret-jebret di Figma gini, nggak usah di prototype, udah cukup gitu. Tapi yang namanya prototype itu is good to have, karena kita bisa langsung lihat interaksinya gitu. Jadi orang juga lebih, dia bisa dapat tampilan dan feel-nya 100% gitu. Karena dengan prototype itu berarti kita ngasih lihat UI dan UX gitu. I think it's a good to have, dan kalau kalian punya waktu, buatlah itu, kejar yang namanya prototype itu. Tapi kalau kalian nggak punya waktu, menurut aku lebih baik kalian tekanin di bagian user jadinya, ngasih lihat seperti apa, terus sama tampilannya seperti apa. Menurut aku itu cukup gitu. Ini by the way bukan bikin kalian prototype belakangan aja lah, belakangan. Kalau punya waktu ini kerjain gitu. Karena itu bakal ngebantu banget. Ya ini kan sambil ngobrol sama kan, sampai kalau gini kan mereka bisa ngomongin, wih aplikasi gue nanti bakal jadinya keren nih di dalam otak mereka kan gitu. Bisa lihat kayak gini kan, oh iya. Jadi diklik langsung kelihatan gitu ya, jadi bukan pakai pop up ya gitu kan. Jadi experience-nya lebih jelas di klien, kayak gitu sih gitu. Menurut aku ya, kalau bisa dibuat gitu. Tapi menurut aku itu
yang ketiga lah, setelah buat look and feel, setelah buat UI-nya selesai, sama setelah buat apa namanya si user journey gitu. Oke. Makasih, Sir. Ya, user journey GPT. Di Figma itu repositorinya ada di community mereka sebenarnya, yang tadi aku kasih lihat tentang Figma itu. Keren. Di sini. Ari di Figma, nah nih video ini file-file ini semua ya, kalian bisa duplicate di file kalian, terus kalian bisa edit, benar-benar bisa diedit. Komponen ini bisa dipakai gitu loh. Sama YouTube-nya Figma sih. Dulu sih aku seharian nontonin semua Figma-nya gitu. Which is nggak efektif gitu ya, karena sehari ngeliatin semuanya jadi bingung mau yang kerja, wah yang mana dulu nih, kayaknya Figma berat deh, salah satu videonya dulu aja. Ini misalkan tentang video, ini update terbarunya Figma, jadi videonya sekarang bisa ini interaktif banget nih itu kalau kalian lihat itu tuh bisa diedit nih, ini kalian bisa select tuh navigasinya, layernya di sini. By the way, untuk UI designer ya, ini penting ya, ini layer ini penting ya. Maksud aku gini, kalau layer kalian rapi, desain kalian dirapi, untuk nemuin objek-objek juga lebih enak gitu loh. Kalian bisa select sini, oh ini ada di grup sini, ada di sini gitu. Menurut aku kalian sekarang belum tentu bisa langsung ngerti kenapa itu penting ngelihat layer itu, tapi lama-lama sebagai UI designer penting banget layer, terutama layer yang rapi gitu. Nah, ini sekarang di prototyping. Ini prototyping Figma ya. Si videonya bisa di play, terus bisa di ada soundnya. Terus gitu. Ini kan prototyping Figma ya. Tapi kalian nggak nyangka kan kalau sebenarnya filenya itu bisa kalian duplicate di project kalian selanjutnya. Gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi? Ya, itu aku udah tulis di chat. Harusnya kesimpan kan ya chatnya ini ya? Atau enggak? Ada pertanyaan lagi sampai sini? Buka chatnya di mana nih? Sudah cukup jelas kayaknya, Sir. Iya, ya udah. Oke, sebentar. Sorry. Ya. Oke, sampai sini aja deh lecture kita hari ini. Semoga bisa ngebantu banget ya untuk yang berniat lanjut ke user interface dan user experience. Untuk knowledge lainnya kalian juga bisa pelajari banyak dari YouTube. Kalian cari aja tentang, kalau kalian bingung how to make a proper component for button kayak gitu. Kalian bisa cari langsung di YouTube, semua itu banyak banget sih. Belajar mandiri itu walaupun malas di awal, menurut aku ketika kalian buka satu video atau kalian buka satu file aja itu udah jadi tahap awal untuk kalian belajar gitu loh. Setelah kalian buka filenya, kalian buka videonya, kalian buka artikelnya, menurut aku tahan aja untuk pelajari itu semua selama 2 menit 3 menit, pasti bakal lumayan. Ternyata kayak gitu ya, ternyata penting juga ya hal-hal yang kayak gini. Ternyata gue perlu ngerapin hal yang ini 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Nah, kalau kalian tipe orangnya kayak aku yang jarang banget ngebaca, buka secara
apa sih istilahnya, aktif untuk nyari gitu, dan aku lebih seneng di forum diskusi gitu ya. Langsung di forumnya Figma tanya kayak gini langsung tanya gitu, atau sama teman-teman ini juga bisa, kalian kalau yang kayak aku kayak gitu bisa langsung hubungi aku juga di LinkedIn gitu. Aku kasih linknya by the way. Ya. Tanya aja boleh tentang mekanis Figma, kemudian mau mungkin nanti aku bisa kasih beberapa contoh file-file Figma yang bisa aku share. Mungkin library yang tadi nih beberapa aku bisa share. Menurut aku ini walaupun kita buat pribadi di sini, menurut aku ini bukan sesuatu yang confidential banget sih. Menurut aku ini untuk umum juga pasti mereka bakal bikin seperti ini pada akhirnya. And if it's gonna help you, I'll be glad to share. Gitu sih. Oke, itu aja deh lecture hari ini. Semoga bisa ngebantu kalian semua ya. Untuk pertanyaan lanjutnya nanti untuk lecture selanjutnya nanti bisa dikabarin langsung dari Pak Bobi. By the way panggilnya Pak Indra apa Pak Bobi sih? Nah itu. Untuk nextnya untuk UI UX kalau kalian ada pertanyaan bisa langsung LinkedIn gitu ya. Sama beberapa referensi yang tadi aku udah kasih itu, kalau ada yang nggak ngerti cara navigasinya bisa tanya aku. Kenapa sih di Pinterest, kenapa di Figma Community contoh carinya kayak gimana sih, juga nggak apa-apa, tanya aja langsung gitu ya. Oke, itu aja untuk hari ini. Thank you ya semua. Semoga sukses di pelajaran selanjutnya, dan lecture hari ini bisa membantu kalian untuk bisa lebih ngerti tentang user interface dan user experience. Gitu aja. Terima kasih, Pak.